Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, setelah selesai Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang munafik, sampai Allah Ta'ala menjelaskan contoh mereka, mataluhum, ada dua permisalan orang munafik kata Allah Ta'ala. Permisalan yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan permisalan sama seperti api, orang yang menyalakan obor. Mataluhum kamathalil ladzi istauqada nara, sama seperti orang yang menyalakan obor, ono lampu, sudah terang, falamma adha'a lahum masyaufi, ketika terang mereka jalan. Nah, ini tipe orang munafik yang pertama. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini tipe yang paling gampang. Ini dijelaskan oleh para ulama, ini tipe yang sebetulnya kadang dia dapat hidayah, kadang enggak. Makanya begitu Allah Ta'ala menjelaskan falamma adha'a lahum masyaufi, begitu terang kumpul ambil wong saleh-saleh, melok pengajian, melok nangis, zikir bareng, melok nangis tenan. Kadang-kadang belajar agama sampai pinter, sampai jadi kiai, sampai top luar biasa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan setiap Allah Ta'ala menerangi mereka, mereka jalan di atas penerangan itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika gelap, ketika Allah Ta'ala pergi dengan cahayanya, maka mereka diam, mari mandek di sana. Itu yang Allah Ta'ala menunjukkan. Begitu ada cahaya, mereka tenang, jalan di atas kebenaran. Ini tipe orang munafik yang kadang dapat hidayah, kadang enggak. Kadang belesek, kadang enggak. Ini tipe sebetulnya ini yang agak sulit. Karena mereka juga hidup dengan kita, mereka juga cuma tidak begitu merusak. Tipe yang seperti ini mereka tidak begitu merusak. Artinya ngerusak tapi tidak nemen. Tipe yang kedua lebih hebat lagi. Allah Ta'ala menjelaskan contoh yang kedua, au kasayyibin minas sama, atau sama seperti hujan dari langit. Allah Ta'ala menjelaskan au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, ada kegelapan, ada petir, dan ada geledeknya juga. Luar biasa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tipe yang kedua, tipe yang pertama begitu melok majelis taklim, dia melok majelis taklim baik, begitu wayang belehan, wayang blesen, yang ngilok nang masjid, melok ngilok nang masjid di, ono ustaz salah titik, melok ngilok no deh, ya melok ngilok no. Ini tipe orang munafik yang pertama, tapi setidaknya begitu dia dikandani kawan budal yang masjid, ya rada budal. Tipe yang kedua beda. Ini yang lebih berat. Karena dia tidak mau dinasihati sama sekali. Model ini model Abdullah bin Ubay bin Salul. Model ini. Jadi begitu Allah Ta'ala menjelaskan au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Contoh yang kedua lebih hebat lagi.
Koyo ani tipe ni air, tapi luar biasa sulitnya. Karena mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Jangankan ustadz yang ngajari, jangankan kiai yang ngajari, level seperti Rasul, kalau telinga model Abdullah bin Ubay ndak kerungu, bakal iso ngrungokno dhewe. Lu katanya Islam sama seperti kita. Justru orang alim, orang yang kemudian dipandang oleh orang lain, wong pinter luar biasa, wong pinter, wong sangat, tapi ngerusak Islam. Justru dengan seperti itu dia ngerusak Islam. Dengan kecerdasannya itu digunakan untuk merusak Islam. Tipe yang pertama, mereka hanya berjalan ketika ada yang baik, kemudian dia ikut baik. Tapi begitu ada yang buruk, mereka hanya ikut-ikutan buruk. Tipe yang kedua, ini tadi pimpinan wong elek. Ini tadi pimpinan wong fasik. Tipe yang kedua, ini yang bisa jadi pemimpin. Ini punya potensi untuk menjadi pemimpin orang munafik. Kenapa? Tidak dengar sudah nasihat yang baik. Begitu dia krungu nasihat sing apik masih aku ya iso ceramah koyo ngono-ngono. Tambah kon kandhani modelan koyo ngono. Aku sekarang elek-elekan wis tak usah nasihati, wis ngono iki mau. Ayat makanya kemudian ketika Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, Allah Ta'ala menjelaskan sama seperti summun bukmun umyun, buta, tuli, bisu, tak bisa krungu sama sekali. Tak bakal ketok kasih apik, tak bakal ketok. Maka Allah Ta'ala menjelaskan model seperti ini yang sulit dapat hidayah. Bukan Allah Ta'ala tidak mau, Allah Ta'ala mau, cuma memang kuping bebel. Soro dikandani. Nah ketika Allah Ta'ala menjelaskan sebetulnya begitu, kemudian contoh yang kedua Allah Ta'ala menjelaskan wallahu muhitum bil kafir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat meliputi orang-orang yang kafir. Loh, justru munafik yang model tipe yang pertama Allah Ta'ala tidak menjelaskan wallahu muhitum bil kafir. Allah Ta'ala hanya menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu untuk menjalankan segala sesuatu. Umpama orang munafik yang tipe pertama itu mau dibinasakan atau mau dibuat beriman, itu Allah Ta'ala mampu. Artinya Allah Ta'ala iso nggenakno wong ngono. Tapi tipe yang kedua bukan Allah Ta'ala tidak mau, tapi Allah Ta'ala menggolongkan mereka kepada orang yang kafir. Maka kemudian ini dijelaskan di dalam surat Yasin juga ketika Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di satu padang. Kemudian padang mahsyar semua orang akan berkumpul. Yang awalnya Islam, munafik, kafir semua digabung jadi satu. Begitu kemudian akan melewati sirat, Allah Ta'ala menjelaskan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang waktunya berpisah, wahai orang-orang yang durhaka. Itu orang yang munafik masih agak ngikut kepada orang yang beriman. Mereka mengatakan, tungguin kami. Naktabis min nurikum, kami kepingin ngambil dari cahaya kalian. Kata orang yang beriman, tilarji'u wara'akum faltamisu nura. Balik ke belakang, tadi saya di belakang dapat cahaya. Aku tangi-tangi soalnya ono cahaya begini. Balik maning be nanggon mangkono. Balik lagi, mungkin di sana itu ada. Be kon durung kali jatah. Be malaikat lali, balik maning. Balik. Begitu mereka noleh, Allah Ta'ala menjelaskan faduriba bainahum bisuril lahu bab. Ditutup oleh Allah Ta'ala dengan pagar yang ada pintunya. Allah Ta'ala menjelaskan batinuhu fihir rahmah. Orang yang Islam dari dalam pagar itu kelihatan rahmat luar biasa, banyak rahmat yang dibayangkan sama mereka oleh rahmat bisa ngomong itu. Tapi orang munafiknya, Allah Ta'ala menjelaskan wa zahiruhu min tibahlihil azab. Di belakangnya ada kaya angin nang jero iku enak luar biasa iki sing nang jowo gemeter kabeh. Lah iso jowo api menurut cahaya seperti apa lagi? Nah maka itu Allah Ta'ala menjelaskan disitulah perpisahan antara orang yang munafik dan orang yang muslim. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat-sifat yang telah dijelaskan itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan amal saleh anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah Ta'ala menjelaskan nikmatnya orang
diberikan kabar gembira oleh Allah Ta'ala. Orang yang beriman diberikan kabar gembira apa? Anna lahum jannah, diberikan oleh Allah Ta'ala banyak surga yang wakil bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Setiap satu tingkat itu kamar seakan-akan sak tingkat itu ada 7 lapisan surga, 7 tingkatan. Satu tingkatan saja itu kamarnya sudah luar biasa, kalah hotel aduh luar biasa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, disitulah keistimewaannya ketika Allah Ta'ala menjelaskan setiap mereka diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, dulu saya pernah dikasih ini, wa utubi mutasyabih, dan diberikan oleh Allah Ta'ala ini modelnya macam-macam. Jadi buah-buah yang tidak ada di dunia nemu nang surga, dan lebih bagus, lebih enak, lebih manis daripada yang ada di sini. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, selesai dengan penjelasan ini, Allah Ta'ala masuk ke dalam bab selanjutnya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mau untuk memberikan contoh ba'udah, nyamuk. Maka Allah Ta'ala sudah tahu dari awal. Allah Ta'ala kan sudah mengatakan fa'ammal ladina amanu fa'alamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman ngerti kali ini daripada Allah Ta'ala. Orang yang kafir malah sebaliknya mengatakan mosok Tuhan sakmono gede ini. Tuhan itu kan hebat. Harusnya kalau contoh dinosaurus sing gede-gede, nyamuk kayak apa contoh nyamuk kayak ngono. Kayak apa? Orang itu kan membayangkan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada dia, jauh lebih. Loh, sakjane. Antara TV sing gede ambil TV sing cilik. Kena sangaran TV sing cilik. Spare part-nya wangil telekan iki. Benakna iku soro. Jam sing gede, jam dinding kayak gini. Ambek jam tangan pemane sing cilik, jam iku wedok-wedok. Iku ati kacamata. Apa wale sing wis tuwa. Apa benakno ya ati kacamata, dobel maning. Ambek sampai kadang-kadang lapis telu. Apik nonton barang siji lho mau goleki. Loh, justru semakin kecil itu semakin hebat coroi. Loh, Allah Ta'ala menunjukkan orang yang kafir, maka mereka akan mengatakan fayaquluna madza aradallahu bi hadza matala. Oh, bukan Allah Ta'ala. Contoh kok kayak gini, ngebek Quran. Contoh kok sing ndak ujaran ndak wedi. Saiki dikai penyakit ambil Allah Ta'ala sing luwe nemen toko nyamuk corona, luwe cilik maneh. Iku fama fauqaha, luwe cilik toko nyamuk iku. Jadi itu nyamuk. Nah, maka Allah Ta'ala menunjukkan justru metode berpikir yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau seumpama kita disuruh bikin replika, bikinkan replika contoh dari gajah. Gampang gawe ini gajah karena modelnya gede. Tapi ini dikon gawe replika nyamuk. Semeni sak piro, pasir sak piro. Ya apa cara bentuke? Dan Allah Ta'ala iso gawe garis sikil ireng putih sopo sing ngelir kok ngono iku mau. Metu kondok sing luwih cilik maning. Ya apa cara gawene? Loh, bukan tambah besar, justru tambah cilik tambah seru. Dhisik ape ku ya Allah, gawe nyawa kayak sepatu sandal ngono, gede luar biasa telepon. Sesuk tambah cilik HP kan, tambah tipis. Tambah tipis saiki tambah layar tutul ya pokoknya tambah canggih. Nah, Allah Ta'ala menunjukkan metode berpikir itu seperti itu. Jadi terus gede tambah sangar, enggak tambah cilik tambah sangar. Kita berpikirnya senjata itu tambah besar tambah hebat. Enggak. Justru di barat itu yang dikembangkan sama mereka sekecil pun senjata dan efeknya luar biasa, kayak bom atom, cuilik barangnya. Tapi begitu tiba des hancur kabeh sak kota. Sing dipikir ambek wong ngono. Detik senjata nih brand sing gede abot gawon. Kesu iku zaman biyen nek ngono iku mau. Nek zaman biyen senjata iku wedhe ati nembek. Saiki ndak usum kayak ngono, bom. Cilik barangnya begitu ditimbun tul hancur labeh sak kota. Ini Allah Ta'ala menunjukkan justru yang lebih hebat, semakin kecil benda, semakin kecil efeknya, semakin besar efeknya. Cuman nyamuk, tapi begitu tadi penyakit subhanallah, tadi malaria, tadi demam berdarah, gara-gara nyamuk tok. Ya iso ngenterno rahmat, ya iso ngenterno adab. Karena nyamuk itu yang disedot kan cara kotor, cara bersih. Mau darah bersih, tidak umum. Itu justru yang disedot darah kotor sama nyamuk.
Nah makanya kemudian ini nyamuk kadang-kadang nggo rahmat, kadang nggo adab, tergantung sing teko sapa. Kadang tergantung sing teko sapa, demi malaikat kadang teko ning nggo rahmat, kadang teko ning nggo adab, tergantung sing teko sapa. Kan ngono. Gampang. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan adapun nyamuk, kata Allah Ta'ala, orang yang beriman mereka akan berpikir bahwa ini daripada Allah Ta'ala, langsung paham. Tapi orang yang kafir sik durung paham sih anak. Apa maksudnya kok ngene? Coba ngono delok ono maksudnya. Delok ono sampe ngelu kadang-kadang. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan contoh itu tidak perlu sesuatu yang besar luar biasa. Maka kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala yang Anda sembah, yang sesuatu yang Anda sembah selain pada Allah Ta'ala disebutkan oleh Allah Ta'ala la yakhluqu dzubaban wala wijtama'ula. Orang yang Anda sembah atau Tuhan yang Anda sembah tidak bisa membuat laler. Contoh gini mana? Tidak perlu contoh gede-gede. Loh, contoh hewan besar itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu mek sapi, ambek gajah. Gajah paling gede di sana. Tahu contoh dinosaurus di Quran enggak? Sing lain cilik-cilik kabeh. Nyamuk, laler, laba-laba, al-ankabut, laba-laba. Jadi cilik-cilik kabeh. Cilik-cilik kabeh. Gak para gede-gede. Allah Ta'ala menjelaskan iki ayo sing cilik lho. Yang Anda sembah selain daripada Allah Ta'ala la yakhluqu dzubaban, tidak bisa membuat laler walau wijtama'ula, walaupun semua dikumpulkan kelompokno patung-patungnya kelompokno kabeh, profesor sing iso kelompokno kabeh sing dadi Tuhan kelompokno kabeh. Kok kon gawe laler siji iku ono sensore, ono moto subhanallah, dan itu diteliti lebah. Ono motone akeh. Dan itu setiap sensor, setiap mata itu ada arahnya sendiri-sendiri. Kene dikon gawe sing koyo ngono. Drone. Iku gede sih anak drone gede. Begitu hilang sinyal wis bingung. Allah Ta'ala ndak bingung. Laler iku hilang sinyal ndak bingung Allah Ta'ala. Justru disebutkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Tidak ada barang satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang melata di atas bumi yang sampai kehilangan sinyal bi Allah Ta'ala udah ono. Drone begitu dimelar sering rodo adoh hilang sinyal, nyasar dicolong ambek wong buyar kukut. Makanya begitu aksi wong sing ati drone wedi kabeh munggah karena sinyale abot mudun maneh langsung wedi ape dukur-dukur ilang. Mbok iki jutaan ndak situ. Asito nyuting iki kukut buyar. Mari. Lah itu Allah Ta'ala menunjukkan itu saja mereka lemah. Allah Ta'ala sampai barang sekecil apapun Allah Ta'ala menjelaskan illa 'alallahi rizqa, semua dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya. Tidak hanya itu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, Allah Ta'ala tahu di mana mereka tinggal. Omahe semut. Begitu kemudian saya pernah melihat ada orang kemudian menuangkan timah itu kemudian ke sarangnya semut sing wis gak kanggo di sana. Kesarangnya semut itu sampai luar biasa, subhanallah. Tadi kok hotel nang juriku. Begitu kemudian jadi disok sampai entek kabeh, kemudian ditarik ambek dikeduk, disemproti subhanallah. Tadi labirin banyak. Kamar isa akeh-akeh nih. Gak tahu kesasar ini. Kamar 202, kamar 203, lantai 5. Sampai jawur dulu itu. Sampai jaru dulu itu. Kalau semut sing kesasar, subhanallah. Itu bayangkan segitu banyaknya rumahnya. Subhanallah. Lha iku Allah Ta'ala ngerti. Allah Ta'ala tahu di mana mereka tinggal dan tahu di mana mereka nyimpen makan. Kulkas nang di Allah Ta'ala. Subhanallah. Sampai tutup kono Allah Ta'ala. Luar biasa. Maka kemudian pantas kalau Allah Ta'ala menantang orang-orang, innallaha la yasta'i ayyadriba mathalan ma ba'udah. Contohnya mu'an. Ini iso gawe. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang yang beriman tentu mereka akan tahu bahwa itu contoh sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang ketika di surat Al-Ankabut Allah Ta'ala menjelaskan orang yang kemudian menyembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala sama seperti kama talil ankabut ittakhadhat baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu. Allah Ta'ala menjelaskan orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala sama seperti laba-laba membuat rumah. Gayo mas ret, mari kulo ditinggal.
Begitu ditinggal orang nyapu sret, hilang. Wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya Ankabut, rumahnya laba-laba. Itu teman. Maka Allah Ta'ala menunjukkan sama seperti itu, Tak nunggu, tak ngenteni sapu, kadang-kadang kan angin tuh hilang sret. Subhanallah. Lho iku wong sing ndonga selain daripada Allah Ta'ala iku model kayak ngono. Terus mau nyambung ke Allah Ta'ala ya apa caranya? Wong sarananya salah, tujuan doanya salah, caranya salah. Terus bagaimana mau dikabulkan kepada Allah Ta'ala? Ya apa carane? Ngono kadang-kadang dikei ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu baik luar biasa. Orang sampai ngaku dari Tuhan ya dikei ya Allah Ta'ala. Jangankan Anda yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, orang yang ngaku dari Tuhan, topi wong Fir'aun, topi wong. Itu sedikit rezeki yang Allah Ta'ala. Ya si urip. Dari mulai awal didoakan oleh Nabi Musa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan semua tentara-tentaranya, hancurkan harta benda sekali. Itu yang doa Nabi Musa. Sing donga Nabi yang mengaminkan Nabi Harun dan orang-orang yang ada di belakangnya, termasuk Yusha bin Nun. Itu dari Nabi bisa. Lu sing ngaminno 2 nabi, yang berdoa 1 nabi, 3 nabi dalam satu zaman. Berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Allah Ta'ala menjelaskan, qala qad ujibat da'watukuma. Doa Anda sudah diterima. Maka kalau sudah diterima, fastaqima, yang lurus, yang istiqomah, pelan-pelan, meni ditulung tambah lemure, ndak naik bagi itu nabi ini ndak tepak sing donga iki, ambine lupa, kurang manjur. Mun sing kenek mertu sing kenek mesti nabi, ndak ustaz dongan sugih, tak doa sugih. Ternyata ndak sugih meni ustaz sing memang ndak tunggu-tunggu ndak manjur. Ya Allah, ustaz mana sing salah? Wis turah sing disalahni ustaz nek koyo ngono model. Iku semua model kayak ngono wis gak patut blas. Sing repot ngedepi wong koyo ngono iku mau. Iku model seperti itu. Sama ketika model zamannya Fir'aun, modelnya seperti itu. Nabi musim dongo. Nabi Anda berdoa dan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Loh, padahal Allah Ta'ala mengatakan sudah dikabulkan. Cuma disuruh sabar sama Allah Ta'ala. Dari mulai dikatakan qad ujibat da'watukuma sudah dikabulkan sampai tenggelamnya Fir'aun kira-kira 40 tahun. Dan yo piro umure Nabi Musa itu? Tua teman Nabi Musa itu. Sampai ratusan tahun. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ini istiqomah. Tak bisa sedino orang dino. Mentalnya jangan seperti mental anak kecil. Terus jalur dongo ambil wong sing mustajab luar biasa dongane. Jalur dongo ambil wong sing mustajab luar biasa. Nek kon ndak usah sama sekali gelundang-gelundung, ndak duano sugih mudah-mudahan sugih kapan sugih. Suhul ndak jalur sugih moro-moro ya Allah. Kapan dulu mlebu rumah sakit akeh sing amplopi barangkali kalau Anda beruntung maka Anda akan dapat amplop yang banyak. Kalau tidak beruntung maka surat rumah Anda akan tergadaikan. Kakek ngono carane. Untung-untungan lah kon dikonsulkan kelem wis untung-untungan ae mari. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ini contoh daripada Allah Ta'ala. Sampai seperti detail luar biasa Islam itu. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman pasti langsung tahu annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya itu contoh yang sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala dari contoh seperti ini? Diremehno bede negara adidaya luar biasa, besar luar biasa. Kami bisa menghancurkan dunia, bisa menghancurkan kayak gini. Allah Ta'ala ngirim sak virus tok durung loro iki siji goyang dunia, sak dunia gitu tuh. Negara yang adidaya luar biasa, model Cina, model Amerika yang sombong-sombong luar biasa, entek bersih. Kayak gini ditumplak temenan ya Allah Ta'ala. Sing asli memang bisa mengendalikan harga minyak, bisa mengendalikan harga ini, bisa tak terkontrol kabeh, numplek kabeh. Tak ono sing bisa kontrol. Ada orang hebat kalau sudah sama Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala udah ono barang yang udah ada orang yang berani sombong. Entek salah. Ya wis kok ingin di sana kabeh sulan sana. Wis biasa.
Nah maka Allah Ta'ala menunjukkan sama seperti itu. Begitu orang yang kafir sombong mengatakan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dari contoh yang seperti ini. Lu contoh kecil saja sudah tidak bisa ngambil pelajaran, apalagi yang besar. Barang cilik utek tidak main, alamat barang gede bakal tidak main bisa uteki. Sama seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan man lam yashkuril qalil lam yashkuril kafir. Orang yang sedikit saja tidak syukur, alamat oleh gede tidak bakal syukur. Alamat oleh gede tidak bakal syukur. Oh udah ambil wong kehilangan 10.000. Dikai ambil konco aku mari kehilangan 10.000. Iya tak tembus 10.000 ya Allah. Umpama mau dak ilang dadi 20.000. Tak mari-mari tapi dia umpama dak ilang dadi 20.000. Tak tambahi 10.000 maneh. Umpama dak ilang dadi 30.000. Sampai ki apa tak mari-mari niku mau. Tak syukur. Tak ada syukurnya sama sekali. Tadi bingung ambil sing cilik tak bakal ngerti semua. Kalau sudah yang kecil saja sudah tidak paham, maka alamat logika yang lebih besar tidak akan paham. Contoh yang kecil saja yang tiap hari ketok nyamuk bendino digawe ceplek-ceplekan, lho iku wae gak paham. Pemane penyakit sing luwih gede maneh, tak bakal paham, gak bakal paham. Angel ngandani wong koyo ngono. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yudillu bihi katsira. Ingat yang disesatkan oleh Allah Ta'ala banyak dan Allah Ta'ala menjelaskan wa yahdi bihi katsira, dan yang diberi hidayah juga banyak. Wong sing Islam sing mlebu Islam yo akeh. Sing wong teko Islam metu teko yo ono pisan. Santai wae. Sing metu teko Islam ono yang kemudian Islamnya tambah kuat juga ada. Santai. Terus itu perbandingannya sama mesti. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan Allah Ta'ala tidak menyesatkan orang kecuali memang atine wis elek. Jadi Allah Ta'ala itu tidak menjelaskan wa ma zalamuna, kami tidak pernah mendolimi hamba kata Allah Ta'ala. Da ono Allah Ta'ala nganggur-nganggur males delok kon tak sesatno ndak ono. Terus dianggap Allah Ta'ala males tapi ngedepi wong kon anggur terus sesatno enggak. Kalau memang sudah hatinya jelek, cara berpikirnya jelek, uteki elek, pasti tersesat, mesti akan nemu. Makanya kemudian setan tidak pernah pensiun, setan tidak pernah masa pensiun, terus kerja. Nek kene kalah mbek setan buyar. Makanya setiap hari Rasulullah SAW selalu mengingatkan jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Dengan apa? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Yang banyak wiritan la ilaha illallah itu gawe najemno hati. Itu untuk mentajamkan hati. Setan itu lari dari kalimat la ilaha illallah. Kok kita yang lari dari kalimat la ilaha illallah kebajuk, teman-teman. Orang wiritan mudah gak seneng ambil wiritan, Kok dhisik ditelo. Semua aliran itu mesti seneng wiritan. Misalnya aliran apa maneh sing musuh wiritan. Kecuali melu aliran setan iki maneh. Begitu ana masjid buka dimusuhi, ana iki dibuka musuhi. Setiap ana kegiatan Islam langsung dimusuhi, aliran setan. Gampang kali delok koyo ngono iku mau. Jadi enteng. Kita itu disuruh koreksi diri sama Allah Ta'ala. Belajar Quran ini, belajar mata hati, belajar memperbaiki diri. Maka dari setiap ayat-ayat ini tadi, orang yang munafik, orang yang hatinya tidak baik, begitu kerungu ayat itu langsung seperti mau di rumah. Tapi orang yang memang mau memperbaiki diri, saya ada salah, mau diperbaiki. Nah ini maka kemudian model yang seperti ini yang ingin diterapkan oleh Rasulullah. Justru yang baik harus lebih baik lagi. Orang yang baik saja, yang bertakwa saja, itu masih disuruh oleh Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebaik-baiknya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kabeh semua perintah itu ngono. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang memang dari dasarnya sudah rusak dan tidak kepingin balik apik maneh. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapa orang yang fasik, orang yang rusak agamanya? Allah Ta'ala menjelaskan ciri yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang melanggar perjanjian Allah Ta'ala setelah perjanjian itu dibuat. Kayak wong gawe kelambi, begitu kelambi ini dadi disuwek ambek kurang kerjaan.
Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang yang kemudian berdoa luar biasa, kemudian dia merusak doanya, sama seperti orang yang kemudian merajut, sama seperti wanita tua yang merajut, terus apa umurnya gitu terus dibuatkan sampai merajut, sampai jadi kelambi dibrodoli dewe. Ya Allah, gak kelambi soro-soro dibrodoli dewe, nyoro-nyoro nawa deh, ngentek-ngentek no umur, benak-benak no mobil, begitu api ke sana, ulang tahun bojone karena bojone sudah ono dimangkel, dibanting-banting maning, mobilnya dirusak maning, sampel, tidak karu-karuan di sana. Maka contohnya sama seperti orang yang berbuat kemudian tidak ngerti dengan perbuatan, amalnya sia-sia, cuman untuk mengisi waktu kosong. Yo kok ngono donga maning, tapi tidak ada arah donga. Mau kemana? Arah doanya ini mau kemana? Tidak ngerti. Maka Allah Ta'ala menunjukkan contohnya sama seperti orang yang merajut, kemudian dibrodoli lagi rajutannya. Dan terus kayak apa? Ente-entei waktu datang, habis-habiskan waktu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan contoh yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang yang merusak ikatan Allah Ta'ala. Lu dia mari belajar agama. Dia sudah tahu ilmu agama. Dia sendiri yang merusak ilmu agama. Loh, kan iku mondok sak kowe gawe apa fungsine? Wis dadi kiai, wis kena sana ada rusak. Ya Allah. Wong soro-soro belajar dirusak dewi ilmune. Allah. Emang luar biasa. Setelah dia kemudian luar biasa, mendapatkan gelar yang luar biasa sampai pada makom yang luar biasa. Kenapa? Iku mau. Sama seperti contohnya Bal'am bin Ba'ura. Allah Ta'ala menjelaskan, berikan kepada mereka contoh orang yang kami berikan. Orang yang kami berikan, Allah kata Allah Ta'ala sesuatu yang luar biasa. Fansalakha minha, kemudian digunakan untuk sesuatu yang lain. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Mereka kemudian dia kemudian mengikuti syaitan dan termasuk orang yang lalai. Maka contohnya kata Allah Ta'ala, contohnya sama seperti kamathalil kalbi, sama seperti anjing. Intah min alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Kon kei panganan melet dan kon kei panganan melet podo. Orang yang rakus akan dunia sama seperti itu, tidak akan ada selesainya. Kon sogok di jalur mana, ndak kon sogok tetap dia akan mokso kon ngekei. Ngono mesti. Kenapa? Ndak akan ada habisnya dunia untuk diri dia. Sampai izin luar biasa omeh, gede luar biasa. Iku siko bergemis si anak, siko bergemis. Oleh komisi piro? Lu omah iki gede. Coba wong melarat, takut aku oleh komisi masuk akal si anak. Iki ndak apa tanda tangan tok. Terus aku oleh komisi piro? Lu omah kok melarat ta? Kok ati njaluk melarat ta? Paling jaluk ya Allah. Tahu mari ini orang yang kemudian lapar seperti tidak akan ada selesainya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada dua tamak yang tidak akan pernah memberikan ke pemiliknya kekenyangan dan sesuatu yang kemudian melegakan rasa dahaganya. Apa? Orang yang haus akan ilmu dan orang yang haus akan dunia tidak bakal entek. Wong sing haus akan ilmu sampai tua terus belajar sampai gitu luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal orang yang paling hafalannya paling banyak satu dunia. Itu sampai dulu yang hafal dunia, orang yang hafalannya paling banyak satu dunia. 1 juta hadis plus sanad us dilekap sana ngomong kita Bukhari, kita pus entek kabeh, mesti Ahmad entek kabeh sana. Luar biasa. Iku sampai tua sing maca buku sana. Sampai tua sing belajar. Ditakoni di murid hatta mata. Sampai kapan? Sampai kapan? Kata dia, sampai saya bertemu sama Allah Ta'ala apa rupanya mandek belajar. Sadurunge ketemu dengan Allah Ta'ala terus waktunya belajar terus. Jangan pernah selesai dengan ilmu. Jangan pernah selesai dengan ilmu. Rasulullah umur 40 tahun. Itu baru pertama wahyu turun Iqra, disuruh belajar. Bodoh. Belajar. Tahun alasan tua sana sungkan tapi belajar ngaji mari nanti sungkan-sungkanan. Belajar juga di sungkan-sungkanan. Tele ake saiki lembaga-lembaga sing belajar ngaji gawe wong tuwa ake, tak didik ake. Cuma gara-gara ake sing sungkan iki mau dadi tutup maning, berbuka tutup maning ndak ditutup ake sing sungkan. Ake sing sungkan. Allahu Akbar. Dulu pernah buka tahu buka baca Quran khusus dewasa.
Sing teko wong siji, sing ndak ono tutup tak tutup. Apa wong sungkan ape belajar sungkan. Tapi itu dari imam semburat kabeh bocane mangkane ta belajar. Kok belajar sungkan ape belajar, mari kok dadi imam semburat bocane. Iku repot kok niku wae. Wes musuh sungkan ambek barang sing apik wis salah jelas. Tapi sungkan ambek barang sing elek bagus. Sungkan ambek barang sing apik iku gak tepat. Sungkan ambek barang sing apik iku gak tepat. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Contoh orang yang fasik, cirinya orang yang fasik pertama pasti dia kemudian merusak perjanjian dengan Allah Ta'ala min ba'di mitsaqih. Setelah perjanjian itu kuat, terus ngerti agama, sudah ngerti agama, sudah tahu cara sholat, sudah tahu cara zakat, sudah tahu kalau riba itu haram, sudah tahu kalau yang ini halal, yang ini yang tidak boleh, yang ini yang boleh, yang ini tidak boleh, yang ini yang halal, yang ini yang haram, ngerti kabeh sana, sing mubaz apal kabeh sana. Loh, justru tambah kepingin ngelanggar. Nah itu Allah Ta'ala menjelaskan ciri yang pertama seperti itu. Contoh ciri yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka kemudian memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyambungnya. Begitu urusan dunia, ndak dulur-duluran, ndak bojo-bojoan, ndak ngurus kabeh, ndak anak-anakan. Nek wis masalah dunia kira-kiran kabeh. Sak anak, sak wong tuane, sak dulure kira-kiran kabeh. Begitu urusan dunia, segala sesuatu bisa jadi halal. Iku repot nek wis kaya ngono iku mau. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, tentu pelanggaran pertama ketika mereka kemudian merusak urusan dengan Allah Ta'ala. Pelanggaran yang kedua, jelas kalau sudah merusak urusan sama Allah Ta'ala, jelas akan merusak hubungan dengan keluarga. Itu mesti nyambung. Wong agamane apik insyaallah keluargane kena kabeh. Tapi begitu agamane semburat keluargane. Mari. Begitu agamanya semburat keluarganya. Itu sudah tahu Allah Ta'ala. Makanya diajari wa'mur ahlaka bis-shalah. Kemudian apa? Perintahkan kata Allah Ta'ala keluargamu untuk sholat. Dan dalam memerintahkan itu wastabir 'alaiha, yang sabar. Sing akeh ndongakno Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami hadiah. Haibah. Itu diberikan oleh Allah Ta'ala pemberian. Kemudian minta apa? Min azwajina, dari istri-istri. Karena ini pintu pertama. Begitu ini baik, kelak yang lainnya akan baik. Tapi begitu ini rusak, alamat yang lainnya rusak. Makanya kalau milih falfar bidzatid, pilihlah yang agamanya baik. Karena Allah Ta'ala tahu ini pintunya keluarga. Begitu bojo iki kena, insya Allah sing lain aman. Tapi begitu bojo ning ganyane luar biasa, angel ape belajar, ape belajar soro, ape ngene soro kabeh. Api kerja kok dicemburui, api berangkat pengajian delok arep nang akbar Allah akbar dadi perkara maneh wis mendak budal pengajian dadi api tele ilmu soro, api melok angel, api belajar soro, ibadat soro. Kenapa? Pintunya ndak enak. Padha ambek wong mlebu omah lawang wis ndak genah kabeh wisan soro disurungi angel. Mau berangkat apapun sulit, mau melakukan apapun sulit. Tapi begitu bodoh iki kena, lawangi kena, sing lain kena. Ape telek rezekiku gampang, ape telek iki kan enak kabeh. Subhanallah. Allah Ta'ala itu ngerti kuncinya kita gini. Kemudian apa? Min azwajina wa dzurriyyatina. Butuh anak turunan tapi bojo terus. Ada yang akan menggantikan kita, generasi selanjutnya. Nah ini yang Allah Ta'ala mewanti-wanti, hati-hati. Jangan sampai orang yang dulunya soleh digantikan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Orang yang kemudian menghilangkan sholat, sembahyang hilang kabeh. Subhanallah. Makanya saya begitu baca Quran, begitu belajar baru ngerti. Adikku keren luar biasa, ini ambil sembahyang, ambil barang sing lain gak kena. Ini berkali-kali saya ceritakan. Sepeda hilang,
Tak ceritani bis sepeda hilang. Tak apa. Wis meneh berangkat ke sekolah ambek mlaku. Santai. HP hilang SMP. Iku sik larang-larangane HP sik ana. Ati digawe bisa. HP hilang ya salah. Untuk ke sekolahan gemeter kabeh sana. Kepuye medeni. Ati diseneni. Mulai pengajian bi HP hilang. Ayo wis tak usah cekel HP. Saya cekel HP sing santai. Subhanallah. Begitu sembahyang sing ilang, alamat. Nek tak kelompen sandal sabuk perebak. Kari milih. Subhanallah. Daono HP ilang kelompen mencelat daono. Tapi nek sembahyang ilang, ilang. Kelompen mencelat itu alamat. Ngaji ya. Sembahyang kan Nabi itu karena Nabi mesti pengajian. Jadi yang kontrol saya ngaji atau enggak mesti umi. Biar almarhumah. Begitu kerosok dak ati-ati pernah suatu hari malas sampai berangkat ngaji subhanallah kelompen ngecap dodol. Baru istimewa tapi baru kayak ngono iso tadi bisa kena subhanallah. Sembahyang karena luar biasa. Barang dunia ini ndak kadang-kadang kualik. Begitu dunia kok ndak ngerti itu terus sepeda iki larang towo ceritane. Nek barang dunia sing ilang luar biasa. Begitu sembahyang sing ilang ndak mau sembahyang subuh. Oh iya, ya wis meneh sembahyang subuh. Enteng luar biasa. Ya kualik. Ya sore nek ngono sampe tadi. Nah ada orang duduk di sebelah saya. Pas api ngisi khotbah Jumat nek bubutan. Mat, aku nek duwe anak kowe mat 10 tak apa-apa. Daripada si jengganya luar biasa. Luar biasa. Daripada siji kita karuan ya Allah. Nek anak kowe nata 10 tahun. Tak waras sing detik sopo. Dhisik nek foto palang sing ilang. Lah kan keren iki opo tak takoni lha kan keren iki opo? Ana sembayang subuh sak iya. Anak dhewe ilang lha ya opo wong kowe dhewe sembayang subuhne ilang. Sembayang subuhne ilang wae. Angel. Solo nek ngono carane. Itu luar biasa. Jadi efeknya luar biasa. Gara-gara sembayang kok luar biasa. Orang kadang remeh, itu cuma sembahyang. Sing lain wis pokok genah sing lain. Agamane genah. Lho, sembayange dhisik. Sembahyang genah, insyaallah agama genah. Tapi nek sembahyang rusak, iki mburine. Kon delok poso, koyo ane poso. Pertama dia ngelanggar di salatnya. Lama-lama ngelanggar di posoi. Ngangan tak kroso. Ngerti apa? Nah bakal ngerti. Ngono jare, bakal ngerti. Tapi begitu sembayange genah, kalau sudah sholatnya ditakuti, insya Allah poso diwedeni pisan. Dan ini pengalaman saya. Nek wis sembayang iku wedi, alamat di Senin ndak sembayang di Senin ambil abi. Poso, api mokel ku angel banget. Mikir temen. Api mokel nang di kira-kira. Mikir dhisik waktu SD ku kanca-kanca ono beberapa sing mokel mau dijak mokel, mangan. Akeh panganan. Boleh. Kalau sing ngombe sapa sekarang yo ngelak. Ujane ngare sing cilik wajar lah. Kepingin nyoba, tapi umpama aku nyoba, iki alamat salah kelompen, sandal, sabuk, penebak. Alamat kan mesti ambu. Gak ono mari ngombe es teh terus ndak ambu, ndak mungkin. Pasti ambu. Nek ambu, wah iki papat iki sing metu tak sito. Karena gara sembahyang genah, poso genah, sembarang genah. Insyaallah genah. Ini pengalaman. Tapi nek wis apik sembahyang gak genah, alamat buri gak genah kabeh. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dari satu saja itu jengkretannya ke bawah banyak. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini orang yang ciri yang pertama alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dari sini saja sudah luar biasa. Orang yang kemudian merajut hubungan dengan Allah Ta'ala kemudian dirusak dengan sendirinya, dirusak dewi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusul. Kemudian dia merusak hubungan keluarga. Tak dulur-duluran, tak foto, salah dia tak kerja. Kene kerja soro. Tak dulur-duluran. Kemudian yang selanjutnya wa yufsiduna fil ard. Tentu selanjutnya mesti dia akan merusak. Enggak merusak, pasti bakal merusak. Enggak mungkin. Wong nek wis fasik mesti bakal merusak. Opo sing dilakoni bakal merusak.
keputusan apa saja nanti mesti ada efek ngerusaknya di atas bumi. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang akan menerima kerugian. Jadi kemudian dalam rentetan ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa contoh itu tidak mesti sesuatu yang besar luar biasa, tidak cilik tapi efeknya luar biasa. Teko barang sing cilik itu bisa merubah dunia, subhanallah. Dan kemudian ekonomi dikendalikan apa segala macam gara-gara barang cilik luar biasa. Nih sore nyamuk corona goyang kabeh. Semua sektor dan itu Allah Ta'ala menunjukkan dari semua sektor akan kena. Sak cilik-cilik sampai usaha mikro, usaha puai goyang kabeh, subhanallah. Semua dan itu dibuat stabil sama Allah Ta'ala. Wah, munggah-munggah, wah, numplak-numplak, subhanallah. Masker medis larang luar biasa, Pak Ali kulaan luar biasa. Begitu mari kulaan akeh, mari mudah merosot hargane. Wah, rugi deh mari kula sabuk 500.000 iki, ape ditol nanti. Begitu tambah mudun, tambah murah. Oh, luar biasa. Subhanallah. Wis ana sing imbang, ana sing stabil. Wis ngarepe Allah Ta'ala numplak. Ilmu ekonomi nang ngarepe Allah Ta'ala buyang kabeh. Wis ajur teman. Subhanallah. Ya begitu Allah Ta'ala menunjukkan. Demikian Allah Ta'ala mengendalikan segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.